Perkenalkan, nama saya Afidhus Sriduha dengan NIM E01F121015. Baiklah, adapun judul kultum saya adalah taat dalam beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in dan kita umat sampai akhir zaman. Dan insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Jom, saudara-saudara sekalian, sesungguhnya tidak semua manusia, terkhusus hamba Allah, itu senantiasa istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 5-6 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia selain untuk mereka menyembah kepadaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan menjadikan jin dan manusia itu hanya untuk menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita untuk saling mengingat sesama muslim dalam hal amar ma'ruf nahi munkar. Hal ini telah Allah terangkan dalam surat Ali Imran ayat 110 yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka di antara mereka yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Mengajak untuk berbuat baik itu bukanlah perkara yang mudah. Ketika kita melakukan kegiatan rutinitas kita saja, belum tentu kita bisa dapat beristiqomah. Kadang-kadang kita merasakan sendiri bahwa kegiatan ibadah yang kita lakukan selama ini kebanyakan bersifat temporal. Jadi ibadah yang dilakukan hanya sesuai kebutuhan atau keinginan kita saja. Ketika kita mendapatkan suatu ujian atau cobaan dari Allah yang tidak kita senangi dan tidak kita inginkan, ketika kita mendapat ujian atau cobaan dari Allah yang tidak kita senangi, ujian atau cobaan tersebut, kita bisa menjadi dekat kepada Allah Ta'ala karena ujian dan cobaan tersebut. Namun ketika ujian dan cobaan itu telah berlalu dan kita mendapatkan kesenangan yang diinginkan, kita mulai lalai dan lengah dan lupa kepada Allah Ta'ala. Kewajiban kita sebagai makhluk Allah dan umat Rasulullah SAW bukan hanya melakukan sesuatu perkara yang bersifat wajib saja. Ketika kita melakukan sholat wajib yang 5 waktu dan dilakukan dengan tepat waktu, itu merupakan suatu yang biasa bagi seorang yang beriman. Karena hal tersebut merupakan suatu kewajiban yang wajib tersebut, suatu kewajiban yang memang harus dilaksanakan. Tetapi bagaimana sangat luar biasanya apabila hal-hal yang wajib tersebut kita hiasi dengan hal-hal yang sunnah. Nah, hal itulah yang seharusnya terus kita lakukan dengan istiqomah, dengan mengajarkan perkara yang sunnah, dengan tidak membengkalaikan perkara wajib, seperti melakukan sholat duha, tahajud, sedekah, dan perkara-perkara sunnah lainnya. Namun yang harus kita perhatikan dan berhati-hati yaitu apakah kita sudah beristiqomah atau belum. Mungkin hari ini kita melakukan perkara-perkara tersebut, namun besok tidak ada jaminan kita masih melakukannya. Karena memang menjaga keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah itu tidaklah mudah. Perlu perjuangan dan keikhlasan, dan itu sesuatu yang berat bagi yang tidak ikhlas. Padahal Allah telah menyampaikan dalam surat Asyam ayat 8 yang artinya,
maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Oleh karenanya Allah telah mengilhamkan kepada setiap insan manusia dalam hatinya itu untuk memilih kebaikan dan keburukan. Jadi ketika seorang itu memilih jalan hidup yang baik dan istiqomah dalam kebaikan, maka Al-Quran akan menjadikan panglima dan iman dalam kehidupannya. Tetapi ketika kita tidak menjadikan Al-Quran panglima dan iman dalam kehidupannya sebagai pedoman hidup, rujukan dan panglima dalam kehidupan, pasti kita akan lalai dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Saat kita mulai lalai dan beribadah kepada Allah, maka itu akan berimplikasi terhadap perbuatan yang kita lakukan. Cuma saudara-saudara sekalian, kita diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Allah sebagai pemimpin di setiap aspek kehidupan. Baik itu dari pemimpin rumah tangga, masyarakat, bahkan memimpin diri sendiri. Maka kita akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Oleh karena itu alangkah bahagianya ketika kita mendapatkan ujian dari Allah dan dimuliakan oleh Allah. Tetapi jangan kita merasa bangga dan berbesar diri ketika mendapatkan pujian dari sesama makhluk. Sebab perkara itu dapat menjadikan kita sombong dan angkuh serta akan jauh dari rahmat Allah. Maka dari itu saya mengajak kepada kita semua untuk mengenali diri kita sendiri. Bahkan kehidupan yang Allah telah berikan kepada kita pasti akan dimintai pertanggungjawabannya, saudara. Jadi untuk mempersiapkan hal tersebut, kita harus berusaha untuk saling mengingatkan. Ini bentuk kepedulian kita sebagai umat Islam yang bersaudara. Apabila di antara kita sudah acuh tak acuh dan tak ingin saling mengingatkan, tidak ingin saling mengajak dalam kebaikan, maka ini adalah implikasi disebabkan lemahnya iman kita. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, tidak sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Namun menerapkan ini bukan perkara yang mudah untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Ta'ala setiap waktu. Mari kita untuk selalu amar ma'ruf nahi munkar. Baik itu di lingkungan keluarga, kantor dan masyarakat. Dan mari juga kita untuk tetap menjaga ibadah-ibadah kita yang sunnah lebih perkara yang wajib, dan kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua bisa mencapai derajat orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadahnya. Baiklah saudara-saudara sekalian, bukankah Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail telah mengajarkan kita bahwasanya bentuk ketaatan yang final, ketaatan yang tak ringan. Logika manusia tentu akan menolak kondisi semacam itu. Ketika Ibrahim SAW meninggalkan Siti Hajar di tengah-tengah padang pasir, lalu Siti Hajar pun bertanya, apakah ini perintah Allah? Ibrahim pun mengangguk. Landasan iman dan kejernihan hati seketika membuat Hajar mengerti dan menaati. Ketika Ibrahim menuturkan mimpi untuk menyembelih Ismail, apakah itu perintah Allah? Ujar Ismail. Dan Ibrahim pun mengangguk. Keimanan yang diwariskan kedua orang tuanya seketika membuat Ismail mengerti dan menaati perintah tersebut. Ketaatan seorang hamba kepada Rabb-nya diwujudkan dalam takwa, patuh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segenap larangannya. Bagi kaum muslim, ketaatan kepada Allah ini juga harus disertai dengan ketaatan kepada Rasulullah SAW. Allah berfirman, siapa yang menaati Allah dan Rasul,
maka akan bersama orang-orang yang Allah anugerahi kenikmatan kepada mereka, yaitu para nabi, orang-orang lurus, syuhada, dan orang-orang salih. Merekalah sebaik-baiknya teman di alam sana. Quran surah An-Nisa ayat 69. Ketaatan hanya akan terlaksana apabila seorang hamba memiliki keimanan. Allah dan Rasulnya tidak pernah memerintahkan keburukan bagi manusia. Apabila tampak ganjil, apa yang tampak mustahil, apa yang tampak salah, hakikatnya tidak selalu demikian. Tugas seorang hamba adalah taat pada apa yang Maha Cinta inginkan dalam segala kemahatauannya. Biarkanlah syukur dan sabarmu memperindah ketaatanmu. Sekian ceramah dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.